Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film yang akan kita review kali ini berjudul ABCD, American Born Confused Daisy yang telah rilis pada tahun 2019 kemarin. Dibintangi Lucy Rice sebagai Arvin, Ruxar Dillon sebagai Neha, Master Barat sebagai Basya, dan Raja Cembolu sebagai Bargav. Film ini menceritakan tentang dua anak miliarder manja yang selama 25 tahun hanya berfoya-foya. Sang ayah kecewa, anaknya tak kunjung berubah, hingga dia kehabisan ide dan terpaksa mengirim anaknya ke India dan memutus semua kartu kredit agar anaknya bisa hidup mandiri. Eits, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys, linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita bermula, seorang penyiar berita bernama Babu tengah mencari pendapat dan reaksi warga perihal Menteri Keuangan Bapak Nagendra Prasad yang mendukung perencanaan Rp38 per hari, cukup untuk orang awam. Sebenarnya yang diwawancarai Babu ini tidak ada yang keberatan soal program tersebut. Namun dia menciptakan suasana seolah-olah warga menjadi kacau karena program tersebut. Ternyata Babu ini orang suruhan Nagendra sendiri yang saat itu tengah terserang penyakit jantung. Nagendra sengaja menciptakan kekacauan publik. Setelah sadar, Nagendra memanggil asistennya, Patil, untuk masuk ke ruangannya. Patil melaporkan bahwa rencana Nagendra untuk membuat kacau publik telah terlaksana. Kini saatnya Nagendra memasukkan anaknya untuk ikut terjun ke dunia politik. Ini adalah Arvin dan sepupunya Basya. Arvin merupakan anak miliarder yang tinggal di New York City. Setiap hari, hobi Arvin hanya ke klub dan menghamburkan uang dengan mentraktir ciwi-ciwi. Kalau ini bapaknya Arvin, pemilik perusahaan Dreamland yang rendah hati dan pandai dalam keuangan. Dia terkejut melihat tagihan kartu kredit anaknya yang mencapai $20.000 hanya dalam 1 bulan atau sekitar 300 jutaan kalau dirupiahin. Saat di rumah, Arvin pun disidang oleh ayahnya. Ayah berkata, $20.000 sama dengan Rp1.500.000. Dan artinya, 4 keluarga bisa hidup bahagia selama 5 tahun. Tapi itu hanya gaya hidupmu selama 1 bulan. Tak ada yang senang saat ayah memarahi anaknya Arvi. Tapi kamu harus tahu nilai uang dan hidup. Sayangnya Arvin menyepelekan itu semua. Dia beranggapan bahwa ayahnya bekerja untuk kesejahteraan keluarga. Itu artinya Arvin berhak sejahtera dan menikmati kekayaan ayahnya. Ayah pun tidak habis pikir. Lalu Arvin pergi ke diskotik lagi untuk menghamburkan uang. Di sana dia tertarik dengan seorang wanita cantik dan seksi. Pacarnya nggak terima, sehingga kerusuhan pun terjadi dan menyebabkan Arvin masuk penjara. Ayah sangat kecewa, apalagi setelah cowok itu meneror rumah Arvin, membuat ayahnya semakin kecewa dan khawatir. Keesokan harinya, ayah menasihati Arvin, karena sebentar lagi Arvin akan kuliah di Melbourne University. Arvin disuruh liburan ke India. Awalnya Arvin menolak karena India terkenal sangat kumuh, jorok, dan banyak polusi. Namun ayah mengingatkan agar Arvin tak lupa bahwa ayah dan ibunya juga berasal dari sana. Di sisi lain, Bargav, putra Menteri Keuangan Nagendra, datang ke ketua partainya. Nagendra bermaksud untuk mencalonkan putranya sebagai Menteri Keuangan menggantikan dirinya yang sudah sepuh di partai banteng tersebut. Namun ketua sedang mengeluhkan pabrik kimia Nagendra di Netaji Nagar yang diam-diam menyebar dan meresahkan warga. Jika berkelanjutan, maka akan mencemarkan nama baik partai. Nagendra memastikan bahwa anaknya akan mengatasi semuanya dengan baik. Namun ketua tidak mempercayainya. Dia berkata, buktikan saja ucapanmu. Kalau anakmu mampu mencapai popularitas di masyarakat dengan baik, maka aku akan memberikan kursi sebagai Menteri Keuangan untuknya. Lanjut cerita, akhirnya Arvin dan Basya sampai di India. Mereka terkejut mengetahui yang menjemput mereka adalah pemilik mobil bobrok dan tempat tinggal mereka adalah rumah kumuh yang tak ada sedikit pun kemewahan di sana. Arvin menelpon ayahnya, namun tak kunjung diangkat. Akhirnya Arvin membuang kunci rumah jelek itu dan segera check-in hotel mewah di Hyderabad. Dan tidak menyadari bahwa kartu kredit mereka telah diblokir oleh sang ayah.
Arvin dan Basya jalan-jalan ke mall untuk melihat ciwi-ciwi India. Arvin tertarik dengan seorang wanita bernama Neha yang sedang bekerja shift di sana. Dengan modus akan membeli produk, Arvin meminta nomor telepon pribadi Neha, namun Neha memarahinya. Hal itu membuat Arvin tersinggung dan mengatakan bahwa suatu saat Neha pasti akan membutuhkan nomor teleponnya. Idiot. Namun saat mereka hendak menyewa mobil mewah, kartu mereka tak satu pun berhasil melakukan transaksi. Arvin dan Basya akhirnya pergi ke bank untuk mengecek kartu-kartu mereka dan semua saldonya nol karena diblokir ayahnya. Tak lama ayah pun menelpon Arvin. Dia berkata kalau Arvin hanya akan dijatah Rp5.000 per bulan oleh ayahnya. Arvin pun menjadi lemas karena tagihan hotel yang semakin membludak. Malam harinya, Arvin minta bantuan teman-temannya untuk meminjamkan uang untuknya membayar tagihan hotel. Tapi semua temannya tak ada yang mau membantu. Akhirnya Arvin dan Basya pun berencana kabur. Sayangnya mereka tertangkap. Arvin menjelaskan keadaannya kepada pihak hotel dan mereka tidak mau tahu. Intinya paspor Arvin dan Basya akan ditahan dan tidak akan dikembalikan sebelum mereka melunasi tagihan. Lanjut cerita, mereka berdua terpaksa kembali ke rumah kumuh yang disewa ayahnya itu lagi. Mereka mencari-cari kunci yang kemarin dibuang selama sejam. Tak lama, seorang gadis kecil bernama Marina datang dan memberikan kunci mereka yang hilang. Arvin berterima kasih dan menggendong Marina. Tapi ayah Marina yang bernama Kishore Males mengira mereka menculik anaknya. Tapi setelah tahu kalau Arvin adalah tetangga baru mereka, Males pun menjadikan mereka sebagai teman. Arvin dan Basya merenungi nasib mereka yang jauh berbeda seperti sebelumnya. Makanan, alat mandi, dan tidak ada pembantu yang mengurus rumah. Hidup irit dan membeli pakaian diskon dan menulis pengeluaran mereka sebaik mungkin. Di sisi lain, Bhargav mendapat keluhan dari inspektur polisi bahwa pabrik kimianya telah membuat kekacauan di sekitar. Orang-orang pada protes dan demo, dan setiap hari jumlahnya meningkat. Namun Bhargav tidak mau tahu soal itu. Hal itu membuat inspektur kebingungan. Scene pun berlanjut. Di malam hari, Neha tak sengaja menabrak Arvin yang ada di tengah jalan. Arvin pura-pura kesakitan dan Neha merasa bersalah. Arvin meminta $80 untuk berobat. Tapi Neha mendengar percakapan Arvin dan Basya yang pura-pura sakit untuk memeras Neha dan akan beli miras. Neha pun diam-diam kabur. Keesokan harinya, akhirnya Arvin mendapat telepon dari ayahnya. Ayah berkata bahwa dia sudah mendaftarkan Arvin ke kampus. Arvin lega, dia mengira ayah memasukkannya ke Melbourne University. Itu artinya dia akan segera kembali ke Amerika. Namun sayang, ayah mendaftarkan Arvin di kampus India. India loh. What? Indiana? Tepatnya di institusi Nava Barat. Jika sudah selesai kuliah, Arvin baru dibolehin pulang. Bye. Rey. Keesokan harinya, Arvin dan Basya pun pergi ke kampus menaiki bus. Dan itu adalah pertama kalinya. Sesampainya di kelas baru, mereka disambut hangat oleh dosen. Karena Arvin dan Basya ketinggalan 2 minggu pelajaran, Neha? dosen meminta Neha untuk mengajari yang ketinggalan. Setelah pulang, Neha menahan Arvin dan memintanya datang 1 jam lebih awal untuk belajar bersama mengejar yang ketinggalan. Sekaligus meminta nomor telepon Arvin dengan terpaksa, karena dosen yang minta. Arvin pun kepedean. Di saat yang sama, Bhargav datang ke kampus Nava Barat milik ayahnya. Dia memarahi manajemen kampus, di mana setiap siswa yang nunggak harus segera membayar dan terakhir tanggal 25 bulan ini karena Bhargav sedang membutuhkan uang banyak untuk kampanyenya. Jika tidak membayar, maka siswa harus di-DO, dan jika tidak dilakukan aturan itu, rektor akan diganti. Keesokan harinya, Arvin datang terlambat. Sorry, Andi. Walau begitu, Neha masih sabar dan mau mengajari Arvin. Besoknya, Neha mengantar Arvin pulang ke rumah. Dia terkejut dan bertanya, "Bukannya kamu anak miliarder ya? Kenapa kamu tinggal di tempat kecil ini?" Arvin menjawab dengan mengarang bebas. "Alasanku ke sini adalah karena ayahku. Ayahku gila uang. Dia terus mencari uang sampai tak sempat cium anaknya.
pulang larut malam, dan mabuk-mabukan. Dia juga sering melakukan kekerasan kepada ibuku. Aku menghabiskan waktuku belajar di kampus dan memutuskan untuk pindah ke India bergabung dengan rakyat miskin dan melepas kekayaanku agar aku tahu bagaimana kehidupan mereka. Dengan begitu, aku akan mengerti bagaimana caraku membantu mereka keluar dari kesulitan ini. Kalimat itu membuat Neha sangat terharu dan mengajaknya berteman. Lanjut cerita saat di kelas, Swati, teman kelas Arvin dipanggil ke ruang administrasi. Ternyata Swati di DO dari kampus karena sudah lewat tanggal 25. Swati belum juga membayar. Swati pun mengemasi tasnya dan membuat Neha kebingungan. Malam harinya saat Arvin dan Basya ngebar, tiba-tiba Neha menelpon dan memberi kabar bahwa Swati melakukan bunuh diri dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Di saat yang sama, Bhargav menelpon anak buahnya yang ada di lokasi bernama Raihan untuk menanggung semua biaya rumah sakit dan membebaskan biaya ekonomi Swati, asal pihak keluarga Swati tidak mengatakan hal buruk dan mencoreng reputasi kampus. Mengetahui itu, Neha memarahi Raihan yang malah mendukung dan menutupi keburukan kampus. Tapi mau diapa, Ibu Swati telah menyetujuinya dan menerima uangnya. Lalu Raihan pun mempermalukan Neha yang tidak tahu apa itu nilai uang. Tak lama Arvin datang dan menjelaskan nilai uang baginya. Dia menyebut semua pengeluarannya selama sebulan sebanyak Rp5.000 dan berhasil membaginya sesuai kebutuhan dengan baik. Artinya dia hanya butuh Rp83 per harinya. Anak buah Raihan hendak menghajar Arvin karena banyak omong. Arvin pun berkata, "Jika kau merobek pakaianku, aku akan kehilangan Rp200. Dan jika aku mematahkan lenganmu, aku akan rugi Rp2.000. Keesokan harinya, nama Arvin telah terkenal karena ucapannya semalam. Isi berita itu adalah, seorang anak miliarder berusia 25 tahun rela belajar di kampus Nava Barat College meninggalkan kekayaannya dan hidup sederhana hanya dengan Rp83 setiap harinya untuk menjalani kehidupan normal. Hal itu sangat menginspirasi anak muda untuk ikut hidup sederhana seperti Arvin dan sepupunya. Seketika nama Arvin pun semakin terkenal. Di sisi lain, Bhargav protes kepada asisten ayahnya karena telah memasukkan berita murahan di koran tentang Arvin, sehingga bisa merusak reputasinya di masyarakat. Sedangkan Arvin, dia semakin disukai Neha dan kini mereka pun semakin dekat dan semakin akrab. Lanjut cerita, Arvin melakukan donor darah di sekitar kampusnya. Tak lama, Bhargav datang dan berpura-pura ikut donor darah. Padahal dia cuma baring dan foto-foto doang untuk mencapai popularitas. కవరేజ్ బాగుండాలి. బాగుంటుంది సార్ అటు నుంచి కూడా కవర్ చేయి. Melihat itu, penduduk sekitar semakin marah dengan Bhargav. Dia tidak memperdulikan polusi kimia di pabriknya, ditambah lagi melakukan pencitraan di depan mereka. Karena semakin gaduh, Bhargav pun segera pergi. Malam harinya, Arvin terbangun karena lapar. Tapi sayangnya, tak ada makanan sama sekali. Kebetulan Marina tiba-tiba datang membawakan nasi biryani untuknya. Sehingga Arvin dan Basya bahagia, perut mereka akhirnya bisa diganjal. Pagi harinya, Arvin kaget melihat Babu datang dan mensyutingnya tiba-tiba. Hello? Who the hell are you guys? You just stop it. Babu menyogok Arvin dan memberi Arvin makanan enak. Setelah itu, Babu memaksa Arvin untuk mengatakan bahwa dia protes terhadap program pemerintah tentang orang biasa bisa hidup di India dengan Rp38 setiap harinya. Kini apapun yang Arvin lakukan selalu disorot media. Hingga namanya sangat terkenal di seluruh India dan membuat bangga orang tuanya. Followersnya semakin banyak dan Neha semakin cinta. Bahkan nama Arvin berhasil menjadi kandidat Youth Icon of the Year. Arvin mengetahui kabar itu dari Neha yang saat ini menelponnya. Arvin dan Basya sangat bahagia karena jika Arvin menang, dia akan mendapat hadiah 5 lakh dari saluran TV terbesar di India. Arvin dan sepupunya pun menemui petinggi stasiun TV tersebut. Ternyata kemenangan tergantung dari polling SMS dan sudah mulai dari hari ini. Petinggi itu bertanya, mengapa Arvin masih mengharapkan hadiah 5 lakh ini? Arvin menjawab, kalau dia akan membagikan uang itu kepada para fakir miskin di India. Padahal dia ingin gunakan uang itu untuk pulang ke New York. Sedangkan Bhargav,
Dia mendapat pujian dari ketua partai karena namanya berhasil masuk dalam 3 besar ikon anak muda tahun ini. Lagi-lagi Bargav melakukan pencitraan dengan mampir makan di pinggir jalan. Dan lagi-lagi, Arvin melihat Bargav berbohong dengan memuntahkan makanan yang baru saja ia beli. Setelah itu, Arvin malah merencanakan pencitraan juga biar popularitasnya naik. Mereka mencoba melakukan kegiatan sosial dan memperoleh banyak voting, meskipun masih di bawah Bargav dan Navi. Lanjut cerita, para penduduk sekitar berbondong-bondong mendatangi rumah Arvin. Mereka memohon agar Arvin datang di antara mereka besok pagi melakukan protes perihal pencemaran limbah pabrik yang merusak paru-paru anak-anak mereka. Jika Arvin datang, pemerintah pasti akan turun langsung dan memicu orang lain ikut berpartisipasi mendukung orasi mereka. Namun Barsha meminta maaf karena mereka berdua ada acara yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Lalu keesokan harinya saat masyarakat protes di dekat pabrik kimia, inspektur menelpon Bargav dan memberitahu bahwa Arvin ikut serta di dalam protes itu. Sehingga bahaya, karena bisa-bisa jika media meliputnya, yang protes akan semakin banyak dan semakin sulit mengendalikan massa. Apalagi Arvin berkata kepada media soal alasannya ikut orasi. Untuk apa aku datang ke sini jika aku juga tidak memberi mereka solusi? Lalu anak buah Bargav datang di antara pendemo dan mengadu domba polisi dengan penduduk. Sehingga polisi leluasa memukuli penduduk yang protes dan menguntungkan untuk mereka. Sayangnya atas kejadian itu, Arvin harus bertanggung jawab dan mendekam di penjara. Namun tak disangka, vote untuk Arvin semakin meningkat tajam dan membuatnya menang dalam ikon anak muda tahun ini. Atas kekalahan ini, Bargav tidak kecewa dan malah memanfaatkan situasi mendukung popularitasnya. Dia menemui Arvin dan akan membebaskan dirinya. Setelah itu, dia akan mengirim Arvin dan sepupunya segera kembali ke New York dan memberikan uang hadiah di ikon remaja. Tapi syaratnya, saat penyematan ikon, Arvin harus mengatakan kepada semua orang bahwa dia terinspirasi oleh Bargav. Pokoknya, Arvin harus membuat nama Bargav sebaik mungkin di mata masyarakat, agar Bargav bisa menarik simpati publik. Jika tidak, maka Bargav akan membongkar semua kebohongan Arvin tentang mengapa dia di India, hutangnya di hotel, dan lain sebagainya. Arvin pun setuju. Hingga acara penyematan ikon anak muda tahun ini pun dimulai dan Arvin mendapat piagam itu. Arvin mengucapkan sambutan sesuai yang dirancang Bargav untuknya. Itu membuat penduduk kebingungan. Mengapa tiba-tiba Arvin berubah dan berpihak pada Bargav? Setelah itu, Arvin pun membongkar kejahatan Bargav. Dia mengungkapkan bagaimana Bargav memaksanya mengatakan hal bohong seperti itu untuk mencapai popularitasnya. Dan Arvin juga membongkar kebohongannya, di mana sebenarnya Arvin tidak sebaik yang mereka kira. Dia datang ke sana adalah karena disuruh ayahnya. Dia sangat hedon dan tak mengerti apa nilai uang untuknya. Makanya dia dikirim ke India untuk belajar hidup sederhana. Masalah hotel juga kesalahannya yang tidak mengetahui kalau semua rekeningnya diblokir. Dia mengutang dan paspornya ditahan di sana. Arvin meminta maaf kepada semuanya atas kebohongan besar ini. Apalagi setelah kejadian protes kemarin, Arvin merasa sangat malu. Saat penduduk mengorbankan tubuh mereka agar Arvin tak dipukuli polisi, dari situ Arvin sadar, ternyata dia tidak ada gunanya sama sekali untuk mereka. Tapi mereka telah berguna bagi perubahan dalam hidupnya. Di akhir kata, dia berpesan agar penduduk, terutama pemerintah, segera mengatasi pencemaran limbah kimia yang mengakibatkan kerugian penduduk di sana. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan terus peduli pada rakyatnya. Arvin mendapat tepuk tangan dari semua penduduk. Namun, dia telah mengecewakan Neha. Sedangkan Bargav, dia pusing 7 keliling dan harus minum antangin JRG wes bablas angine. Ayah Bargav kecewa. Sedangkan ketua partai akan menghapus nama Bargav dari partainya.
menutup pabrik kimia dan menuntutnya di pengadilan. Mendengar itu semua, penduduk merasa senang. Arvin kini benar-benar berubah dan suka hati mengajari anak-anak belajar manajemen matematika. Tak lama ayahnya dengan bangga datang. Ayah memintanya untuk segera kembali ke New York dan melanjutkan studinya di sana. Pelajaran untuk Arvin sudah cukup dan ayah menyesalinya. Namun Arvin memutuskan untuk tetap tinggal di India sampai kuliahnya selesai. Ayahnya jadi bingung, apa yang harus dia katakan ke ibunya Arvin nanti? Arvin menjawab, bilang aja ke ibu, aku punya gadis telugu di India dan aku akan bawa pulang kalau aku udah lulus kuliah. Ternyata Neha ada di sana. Arvin pun segera meminta maaf pada Neha. Neha iseng menanyakan kalau ayah Arvin tukang mabuk dan suka menampar ibu Arvin. Ayah pun menjadi bingung dan Arvin jadi salah tingkah. Basya lalu memfoto mereka bertiga untuk dikirim ke ibu Arvin sebagai bukti, sehingga film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.